Ya, kita masih di dalam pembahasan tentang tema Roh Kudus ya. Nah, saudara, saya ingin memberikan sedikit pengantar. Kita tahu, saudara, kondisi gereja saat ini itu di dalam satu kekacauan ya, satu kesimpang siuran luar biasa. Kita melihat banyak praktek-praktek yang membingungkan jemaat. Jadi sebenarnya seperti apa bergereja dengan benar itu, karena ini bersangkutan, saudara, salah satunya itu tentang pemahaman tentang Roh Kudus. Ternyata pemahaman tentang Roh Kudus yang keliru, ini kondisinya atau akibatnya menjadi fatal luar biasa, saudara. Khususnya di dalam praktek-praktek kehidupan bergereja. Maka mulai hari ini, setelah minggu lalu ya, kita telah belajar tentang pribadi Roh Kudus. Mulai hari ini sampai ke depan, saya akan memfokuskan pemahaman Roh Kudus atau pengajaran Roh Kudus kita ini kepada hal-hal yang membingungkan jemaat, ya, hal-hal yang menjadi kontroversial, yang memberikan satu pengalaman-pengalaman yang mungkin ternyata keliru di dalam terang firman Tuhan. Nah, nanti karya Roh Kudus yang lain tentang keselamatan dan lain-lain itu akan kita fokuskan di dalam pengajaran atau doktrin tentang keselamatan. Nah, kita akan memulai hari ini mempelajari tentang apa itu sebenarnya baptisan Roh Kudus ya, baptism in the Holy Spirit. Nah, saudara sekalian, sebelum kita membahas itu, kita akan melihat istilah ini muncul di dalam Alkitab ada atau enggak. Ternyata ada, saudara. Ya, istilah baptisan Roh Kudus ini memang ada di dalam Alkitab. Nah, pertama, kita akan melihat di dalam Matius 3 ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya, ini jelas sekali, saudara, yang ngomong Yohanes Pembaptis. Kemudian paralelnya, Markus 1 ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ayat yang ketiga, ini juga di dalam paralel Lukas 3 ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Keempat, Yohanes 1 ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, di dalam 4 kemunculan istilah Roh Kudus ini, kita tahu, saudara, ini semua adalah sebenarnya di dalam konteks yang sama. Ini adalah Yohanes Pembaptis ya, semua yang ngomong Yohanes Pembaptis hanya di dalam kitab Injil dengan kalimat-kalimat yang sedikit berbeda. Nah, yang kelima, saudara, ini muncul di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini di dalam konteks menjelang Pentakosta, tetapi ini juga merefer kembali dari perkataan Yohanes Pembaptis. Ya, ini jadi diingatkan oleh Tuhan Yesus ngomong. Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kepada murid-murid. Nah, kemunculan yang keenam ada di dalam Kisah Rasul 11 ayat 16. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini Petrus yang ngomong. Jadi Petrus ini flashback kembali akan perkataan Tuhan Yesus, yang di mana Tuhan Yesus sendiri mengutip atau refer kepada perkataan Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, terakhir, saudara, ada di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Paulus sekarang yang ngomong. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, saudara, di dalam ayat ini memang tidak secara eksplisit ngomong baptisan Roh Kudus, tetapi memang ayat ini jelas menunjuk telah dibaptis menjadi satu tubuh dan minum dari satu roh. Sehingga mau tidak mau ayat ini juga menunjuk kepada peristiwa baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, ya 7 ayat ini saja
yang muncul di dalam perjanjian baru kita tentang istilah baptisan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Dan di dalam PL, istilah baptisan Roh Kudus ini tidak pernah muncul. Nah, maka saudara, sekarang kita akan mulai memikirkan apa sih artinya dibaptis oleh Roh Kudus ini. Ya, saudara, kita akan mulai memikirkan dari aspek yang pertama. Baptisan Roh Kudus itu seringkali disebut dengan diartikan dengan istilah second blessing, ya, berkat kedua. Nah, dari mana saudara pemahaman ini muncul? Nah, pemahaman ini muncul itu kira-kira di awal abad ke-20 ya, di mana di awal abad ke-20 ini terjadi satu peristiwa yang besar di Amerika, di Topeka, Kansas, kemudian dilanjutkan kira-kira tahun 1920 di Azusa Street di Los Angeles, yang kemudian kita kenal dengan muncul gerakan Pentakosta. Jadi itulah awal munculnya gerakan Pentakosta ya, sudah di dalam kekristenan di awal ke-20 ini. Nah, saudara, di awal-awal munculnya gerakan Pentakosta ini, istilah baptisan Roh Kudus itu seringkali dimaknai dengan satu arti pengudusan, sanctification. Jadi orang yang dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah orang yang mengalami pengudusan dari Tuhan di dalam hidupnya, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Nah, namun saudara, di dalam perkembangannya, pertengahan abad ke-20, ya kira-kira tahun 60-an, tahun 70-an, itu muncul gerakan neo-pentakostalisme, atau yang kita kenal sekarang dengan nama karismatik ya. Nah, saudara, pandangan dari karismatik tentang baptisan Roh Kudus ini sedikit berbeda dengan asal-usul gerakan Pentakosta. Jadi kalau di dalam awal tadi saya katakan ini berkaitan dengan pengudusan, maka di dalam pandangan karismatik, baptisan Roh Kudus itu berkaitan dengan hidup yang penuh kuasa untuk melayani, ya. Hidup yang penuh kuasa untuk melayani, yaitu apa? Dengan dibaptis Roh Kudus ini akan dicurahkan banyak karunia-karunia Roh Kudus, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, salah satu yang nanti terkenal itu adalah mereka mengklaim orang yang dibaptis Roh Kudus itu akan mengalami speaking in tongue. Jadi ini sedikit sejarah tentang arti baptisan Roh Kudus di dalam gereja. Nah, saudara, pengalaman ini, orang setelah bertobat, kemudian dia mengalami baptisan Roh Kudus, itu disebut dengan istilah second blessing. Kenapa disebut second? Karena ini pengalaman kedua, saudara. Orang setelah bertobat, terima Tuhan Yesus, itu menurut mereka tidak otomatis mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi ini harus terjadi, harus mengalami peristiwa yang kedua setelah pertobatan, maka disebut dengan second blessing ya, atau berkat yang kedua. Jadi kalau berkat pertama itu ada berkat pertobatan, berkat kedua adalah kita menerima baptisan Roh Kudus. Nah, saudara, orang-orang ini dari gerakan Pentakosta dan karismatik biasanya itu membedakan istilah baptism into the body of Christ dan baptism in the Holy Spirit, atau yang sedang kita bahas ini. Jadi di dalam pandangan mereka, saudara, orang Kristen itu harus mengalami dua macam baptisan. Baptisan pertama itu ada baptisan kita masuk ke dalam tubuh Kristus, ya, the body of Christ, gereja. Nah, ini berkaitan dengan baptisan air. Jadi kita dibaptis di gereja A, ya kita jadi anggota gereja A. Kita dibaptis di gereja B, ya kita jadi anggota gereja B di dalam tubuh Kristus. Tetapi itu tidak cukup, saudara. Orang Kristen harus mengalami baptism in the Holy Spirit, atau kadang-kadang disebut dengan baptism with the Holy Spirit, dengan Roh Kudus. Jadi ada dua macam baptisan yang harus dialami oleh orang percaya di dalam pandangan mereka, ya. Jadi ini yang tadi saya katakan, saudara. Kalau orang Kristen hidupnya mau diperkenan oleh Tuhan, hidupnya penuh kuasa untuk melayani, hidupnya berbeda dengan orang Kristen yang lain, maka seseorang tidak cukup dia hanya terima Tuhan Yesus. Dia harus mengalami baptisan Roh Kudus, second blessing ini, untuk merubah hidupnya menjadi orang yang penuh kuasa, baik di dalam hidup pribadi, melawan dosa, melawan kuasa kegelapan, atau di dalam kehidupan bergereja untuk melayani dan seterusnya. Dan biasanya, saudara, mereka menekankan orang yang mengalami baptisan Roh Kudus ini ditandai dengan banyak fenomena karunia Roh Kudus,
khususnya adalah fenomena speaking in tongue, ya. Nah, speaking in tongue yang nanti diterjemahkan jadi bahasa roh. Ini akan saya bahas beberapa minggu yang akan datang ketika kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Tapi mereka sangat mengidolakan, sangat menekankan, apa sih tandanya saya sudah menerima baptisan Roh Kudus? Yaitu kamu akan speaking in tongue, ya. Nah, saudara-saudara, saya tidak memakai istilah bahasa roh ya, karena istilah bahasa roh itu istilah yang menyesatkan. Nanti akan saya bahas pada waktunya. Nah, saya tetap akan mempertahankan istilah speaking in tongue karena memang inilah yang dipakai di dalam Alkitab, ya. Nah, saudara, inilah saudara yang dimengerti oleh gerakan atau gereja-gereja yang berdenominasi aliran Pentakosta maupun karismatik tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu ada pengalaman kedua setelah seseorang itu bertobat, beriman, percaya kepada Kristus, dia harus mengalami satu peristiwa yang disebut dengan baptisan Roh Kudus untuk merubah hidupnya. Ya, hidupnya menjadi efektif, hidupnya menjadi berkuasa dalam pelayanan dan sebagainya. Ya, jadi saudara, dari mana ajaran ini datang? Dari mana ajaran ini muncul, second blessing ini? Apakah ada ayat yang mengajarkan demikian? Nah, saudara, tentunya setiap pengajaran di dalam Alkitab, setiap pemahaman di dalam berbagai gereja, itu pasti ada dasar ayatnya, saudara. Nah, sekarang saya berikan beberapa ayat yang menjadi dasar pemikiran tentang second blessing ini. Nah, ini didasarkan, saudara, dari peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam kitab para rasul. Hanya kitab para rasul, tidak ada kitab yang lain, saudara, yang berbicara tentang baptisan Roh Kudus ini. Misalnya ya, Kisah Rasul 2, ini tentang Pentakosta. Kisah Rasul 8, tentang orang percaya di Samaria. Dan Kisah Rasul 19, tentang orang percaya di Efesus. Nanti ada Kisah Rasul 10, tentang Cornelius, tapi mereka tidak jadikan itu dasar. Nah, nanti kita akan mengupas, saudara, pasal-pasal ini sebenarnya artinya apa, maknanya apa. Jadi mereka mendasarkan kepada peristiwa-peristiwa yang bersinggungan dengan baptisan Roh Kudus di dalam 3 pasal penting ini. Dan mereka akhirnya menyimpulkan, ini loh ayatnya, ini loh contohnya, bahwa di dalam Alkitab itu ada baptisan Roh Kudus yang mengikuti setelah orang itu bertobat, setelah percaya. Ya, jadi saudara, di dalam pandangan karismatik maupun pentakostalisme, itu ada 2 tahap yang terjadi di dalam hidup orang percaya. Tahap pertama adalah pertobatan, menerima Tuhan Yesus, dan dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu baptisan Roh Kudus. Tapi saudara, 2 tahap ini itu bisa terjadi di dalam satu momen yang bersamaan, tapi ini 2 tahap yang berbeda, atau 2 tahap ini bisa terjadi di dalam rentang waktu yang lama. Jadi orang setelah bertobat, dia tidak mengalami baptisan Roh Kudus. Atau bahkan seumur hidup, mungkin dia tidak pernah mengalami baptisan Roh Kudus sama sekali. Ya, jadi ini saudara pandangan tentang second blessing ini. Orang yang sudah bertobat dan beriman, bisa saja dia tidak mengalami baptisan Roh Kudus kalau dia tidak mencari dan tidak mendapatkan. Jadi ini sesuatu yang harus dicari, sesuatu yang harus diusahakan, sesuatu yang harus diupayakan agar dia mengalami baptisan Roh Kudus dan hidupnya berubah, bukan seperti orang Kristen pada umumnya. Nah, kalau dia pasif, dia diam-diam aja, dia tidak mencari, dan seterusnya, ya seumur hidup dia tidak pernah mengalami baptisan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ya, nah saudara, ini secara singkat ya, pemahaman arti pertama tentang baptisan Roh Kudus yang kita beri makna sebagai the second blessing. Nah, ini sampai sekarang tetap menjadi ajaran, jadi doktrin bagi banyak gereja, saudara. Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan masuk ya di dalam pemahaman perspektif yang lain. Apakah saudara, semua peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 19 itu peristiwa-peristiwa yang harus menjadi pola, saudara, bagi gereja dan orang percaya sepanjang zaman. Ya, jadi saudara, ini pertanyaan yang harus kita renungkan baik-baik, bukan hanya bersangkutan dengan masalah kita bicara baptisan Roh Kudus dan karya Roh Kudus yang lain, tetapi di dalam semua hal, saudara. Apakah semua peristiwa di dalam Alkitab harus, garis bawahi, saudara, harus menjadi pola, harus menjadi pattern bagi orang percaya
maupun gereja sepanjang zaman. Apa mesti ya, saudara? Saya kasih contoh yang lain ya. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah membelah Laut Teberau, Laut Merah itu jadi dua. Sehingga orang Kristen itu anak Tuhan, bangsa Israel bisa berjalan di tengahnya melewati Laut Merah yang terbelah tersebut. Nah, apa ini jadi harus jadi pola, saudara? Bagi orang gereja dan percaya sepanjang zaman. Oh, kalau dulu Tuhan pernah membelah Laut Merah jadi dua, maka Tuhan hari ini pun harus membelah ya Selat Madura jadi dua. Kita nggak usah lewat jembatan Suramadu, lewat aja di bawahnya. Apa harus, saudara? Apa harus kalau Tuhan itu dahulu pernah membangkitkan Lazarus, maka semua orang mati harus Tuhan bangkitkan? Nah, tentu saja, saudara, jawabannya adalah tidak. Ya, apa yang Tuhan lakukan pada zaman dahulu itu tidak harus menjadi pola, tidak harus menjadi pattern yang terulang-ulang terus sepanjang zaman di dalam kehidupan orang Kristen dan gereja. Tidak, saudara. Nah, pertanyaan kedua, saudara, yang harus kita jawab adalah, betulkah Alkitab itu mengajarkan ada dua macam orang percaya? Yang satu hanya orang yang bertobat, yang orang kedua orang yang bertobat dan menerima baptisan Roh Kudus. Jadi betulkah dengan kata lain Alkitab mengajarkan ada dua macam orang VIP, saudara? Dua macam orang Kristen, satu orang Kristen biasa, satu orang Kristen VIP. Very important person. Wah, dia mengalami baptisan Roh Kudus. Dia berbeda dengan orang Kristen yang lain. Apa betul Alkitab juga mengajarkan ada dua macam baptisan, baptisan air dan baptisan daripada Roh Kudus, ya, baptism in the body of Christ yang diwakilkan oleh air dan baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa betul Alkitab mengajarkan seperti ini? Sehingga kita membawa kepada pertanyaan ketiga, saudara, dari peristiwa-peristiwa yang dicatat tadi, yang dijadikan dasar di dalam ajaran baptisan Roh Kudus itu, apakah ada penjelasan lain, saudara, yang lebih baik? Apakah ada penjelasan lain yang lebih rasional tentang kasus-kasus yang muncul di dalam Kisah Rasul tentang baptisan Roh Kudus ini? Jawabannya adalah jelas ada. Ada satu penjelasan yang lebih baik untuk kita memahami tentang apa itu baptisan Roh Kudus. Nah, ini yang akan kita jelaskan pada poin berikutnya. Ya, sekarang saya akan menjelaskan, saudara, beberapa peristiwa tentang baptisan Roh Kudus yang ada di dalam Kitab Kisah Para Rasul. Saudara perhatikan. Pertama, baptisan Roh Kudus itu muncul di dalam Kisah Rasul pasal 2 tentang peristiwa Pentakosta. Dan di situ, saudara, orang-orang yang mengalami baptisan Roh Kudus itu adalah murid-murid, ya, ketika mereka menantikan Roh Kudus, murid-murid 12 rasul itu, dan 120 orang murid. Jadi mereka berkumpul di satu ruangan, kemudian terjadi peristiwa Pentakosta. Nah, semuanya itu boleh kita katakan adalah orang Yahudi yang mengalami. Ya, contoh kasus kedua, saudara, ada di dalam Kisah Rasul pasal 8, orang Samaria. Ya, ini orang lain berarti. Nanti akan saya jelaskan. Kisah Rasul 10 yang mengalami oleh keluarganya Cornelius. Orang-orang yang dikatakan dengan istilah God-fearer, orang yang takut akan Allah. Jadi orang yang takut akan Allah ini apa, saudara? Ini golongan orang ketiga, yaitu adalah orang-orang non-Yahudi, karena Cornelius orang Romawi, tapi mereka itu tertarik dengan ajaran Yudaisme, ajaran Yahudi, tapi mereka tidak mau disunat. Nah, itu biasa disebut dengan istilah God-fearer, orang yang takut akan Allah, tapi masih belum mau sepenuhnya menjadi orang yang disunat. Nah, terakhir yang dijadikan dasar atau kemunculan ada dalam Kisah Rasul 19 di Efesus. Kalau ini murni orang-orang non-Yahudi ya di Efesus yang akhirnya menerima baptisan Roh Kudus. Saudara, semua 4 peristiwa ini mereka dikatakan mengalami baptisan Roh Kudus. Ada yang berbahasa lidah, tapi juga ada yang tidak berbahasa lidah, tidak mengalami fenomena bahasa lidah seperti orang di Samaria ini enggak mengalami. Cornelius mengalami, di Efesus juga mengalami, ya. Nah, saudara, kenapa saya menggambarkan diagram? Perhatikan, saudara, ada yang unik. Apa yang terjadi dengan peristiwa baptisan Roh Kudus di dalam 4 bagian firman Tuhan ini, saudara? Ini sangat mirip, ya, sangat-sangat mirip dengan perkataan Tuhan Yesus
di dalam amanat agung. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Lihat ya, patternnya sama. Dimulai dari orang Yahudi sendiri, sampai kepada ujung bumi, yaitu orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Jadi ini, saudara, apakah kebetulan? Saya yakin ya bukan kebetulan, saudara, karena Alkitab diinspirasikan oleh Allah sendiri. Jadi peristiwa baptisan Roh Kudus ini, saudara, ini mau tidak mau bersinggungan dengan penginjilan. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, menerima baptisan Roh Kudus. Nah, penjelasannya bagaimana? Saya akan jelaskan sekarang mulai Kisah Rasul pasal 2. Ya, satu persatu saya akan jelaskan supaya kita semua makin paham. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini bicara tentang hari Pentakosta yang tadi saya katakan. Semua orang berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit ya, tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap mereka pada mereka masing-masing. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang kita kenal dengan istilah speaking in tongue, seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, inilah peristiwa Pentakosta, pertama kali baptisan Roh Kudus itu terjadi di dalam gereja. Saudara sekalian, apa yang unik dari peristiwa ini, saudara? Nah, peristiwa Pentakosta ini itu menandai peristiwa turunnya Roh Kudus bagi gereja yang pertama kali. Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Yohanes membaptis dengan air, tetapi aku nanti akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus pernah menjanjikan itu, Yohanes juga pembaptis pernah menubuatkan hal tersebut. Jadi saudara, janji akan turunnya Roh Kudus ini, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dikatakan oleh Tuhan Yesus atau Yohanes Pembaptis. Tapi peristiwa Pentakosta ini, itu merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Yoel pasal kedua, itu seluruh bicara tentang suatu saat Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada teruna-teruna, kepada anak-anak muda, dan seterusnya. Dan itulah penggenapan yang terjadi di dalam peristiwa Pentakosta. Jadi saudara lihat ya, peristiwa Pentakosta ini menandai peralihan saudara dari PL kepada PB. Peristiwa Pentakosta ini juga adalah menandai hari lahirnya gereja. Jadi ini menandai satu era yang baru, di mana PL itu sekarang mulai ditinggalkan, karena Kristus sudah mati dan bangkit, maka sekarang Roh Kudus dicurahkan. Ini menandai satu masa kehidupan orang percaya yang baru. Jadi saudara, ini di dalam poin inilah saudara, Roh Kudus itu dicurahkan. Baptisan Roh Kudus itu terjadi, diberikan oleh Tuhan pertama-tama kepada bangsa Yahudi itu sendiri. Seperti Tuhan Yesus tadi ngomong ya, beritakan Injil kepada orang Yahudi di Yerusalem terlebih dahulu. Ini terjadi di Yerusalem. Jadi dicurahkan kepada bangsa Yahudi tersebut. Dari 120 orang yang ada di tempat itu mengalami baptisan Roh Kudus dan mereka speaking in tongue. Nah, tapi saudara perhatikan, di dalam peristiwa Pentakosta ini bukan cuma ada 120 murid yang ada di ruangan itu, saudara. Setelah Petrus mengalami baptisan Roh Kudus dan murid-murid, Pentakosta juga mencatat, Kisah Rasul 2 juga mencatat, Petrus itu berkhotbah di hari Pentakosta, saudara. Dan Tuhan memberkati khotbah Petrus, sehingga Alkitab mencatat ada 3.000 orang yang bertobat di hari Pentakosta tersebut. Nah, nih ya, ada 3.000 orang. Jadi ingat, di dalam peristiwa Pentakosta itu ada dua kelompok manusia, 120 murid dan 3.000 orang yang baru bertobat. Nah, jadi saudara, kita bisa bedakan sekarang. 120 murid ini sudah percaya, tapi mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Dan mereka baru dibaptis Roh Kudus pada hari Pentakosta, yaitu pada waktu Roh Kudus itu turun seperti lidah api yang tadi kita baca. Ya, 120 murid sudah percaya, betul. Belum menerima baptisan, betul. Kemudian mengalami baptisan Roh Kudus. Seolah-olah ada dua fase. Sudah percaya, tapi belum dibaptis Roh Kudus. Ya betul, saudara. Memang seperti itu. Ya.
Tapi saudara, pertanyaannya, lalu mengapa 3.000 orang yang sudah bertobat itu tidak perlu menunggu baptisan Roh Kudus? Alkitab atau Kisah Rasul pasal 2 tidak mencatat, saudara, 3.000 orang itu tunggu ya, beberapa waktu lagi kamu akan menerima baptisan Roh Kudus seperti 120 murid ini. Enggak, saudara. Ini loh pertanyaan yang serius yang harus kita teliti dan kita jawab, saudara. Kenapa Roh Kudus kok membedakan 120 murid ini dengan 3.000 orang ini, saudara? Perhatikan, Petrus menjawab kepada mereka, ya, kepada mereka ini, kepada 3.000 orang ini, Petrus dalam khotbahnya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, Petrus tidak ngomong, dibaptis, minta pengampunan dosamu, kamu akan tunggu, atau kamu harus menerima baptisan Roh Kudus lagi, yang kedua. Nggak ada, saudara. Petrus langsung ngomong, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus ini apa, saudara? Yaitu adalah Roh Kudus itu sendiri. Karunia Roh Kudus di sini itu menunjuk kepada kalau kamu percaya, kamu akan menerima Roh Kudus itu sendiri di dalam hidupmu. Jadi tidak ada di dalam peristiwa Pentakosta ini, Petrus menyuruh, nanti setelah kamu dibaptis, tunggu ya, beberapa waktu lagi kamu harus minta baptisan Roh Kudus, dan seterusnya, dan sudah ada, saudara. Maka pertanyaannya, loh kenapa Roh Kudus itu kok membedakan 120 murid sudah percaya bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi belum menerima baptisan Roh Kudus? Tapi kalau 3.000 orang ini kok langsung menerima baptisan Roh Kudus? Maka ini membawa kita kepada satu kesimpulan, saudara. Apa yang terjadi di dalam 120 murid itu adalah satu kasus khusus, saudara, yang bersifat historis. Karena 120 orang ini itu mewakili, menjadi contoh, menjadi representasi orang-orang peralihan dari PL kepada PB. Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya tapi belum dibaptis Roh Kudus. Dan ketika peristiwa Pentakosta itu diresmikan, mereka menerima baptisan Roh Kudus. Nah, saya melihat, setuju dengan pentafsir-pentafsir yang lain, bahwa ini adalah kasus khusus yang tidak bisa terulang, saudara. Ini tidak boleh dijadikan pattern, tidak boleh dijadikan pola bagi gereja sepanjang zaman. Yang jadi pola bagi kita, itu 3.000 orang tadi itu, saudara. Nah, John Stott mengatakan, tapi keadaan historis seperti yang dialami 120 orang ini telah lama berakhir. Kini kita hidup dalam zaman setelah Pentakosta, seperti halnya 3.000 orang itu. Jadi yang jadi pola bagi gereja dan orang percaya sepanjang zaman ini bukan 120 orang ini, saudara, yang sudah percaya tapi belum dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi ada 3.000 orang ini, yang dimana kata Petrus dikatakan, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara, sekali lagi ya, apa yang dialami 120 orang pada hari Pentakosta itu tidak bisa menjadi pola, pattern yang umum, yang berlaku bagi gereja sepanjang zaman. Ini peristiwa khusus, saudara, yang tidak terulang lagi. Dan memang tidak pernah tercatat lagi di dalam Alkitab, baik Kisah Rasul maupun kitab-kitab yang lain. Ini hanya terjadi satu kali dan tidak terulang. Maka tidak boleh menjadi pattern bagi kita. Ya. Nah, ini penjelasan Kisah Rasul pasal kedua. Sekarang Kisah Rasul pasal 8, saudara. Ketika Filipus ya itu memberitakan Injil di Samaria, maka ketika rasul-rasul mendengar berita itu, orang-orang Samaria percaya, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang di Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpang tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ya, oke. Ini seolah-olah menjadi dasar. Loh, ini juga ada dua tahap lagi nih. Orang percaya di Samaria, di Injili Filipus sudah percaya, tapi mereka belum dibaptis Roh Kudus. Tunggu Petrus datang ke situ, tumpang tangan, baru mereka menerima Roh Kudus, mengalami baptisan Roh Kudus. Saudara, apakah ada penjelasan yang lebih baik
Ada, saudara. Perhatikan ya. Peristiwa ini juga peristiwa yang unik, saudara. Mengapa baptisan Roh Kudus tidak langsung terjadi pada mereka, orang-orang di Samaria ini? Lalu mengapa gereja pusat di Yerusalem tadi itu harus mengutus Petrus dan Yohanes ke sana? Jawabannya itu seperti ini. Karena orang Samaria itu adalah musuh bangsa Yahudi. Saudara, kita tahu ya, ini latar belakang dari PL, orang Yahudi dengan orang Samaria itu sebetulnya saudara serumpun, seperti Korea Utara dan Korea Selatan. Musuhan, saudara, tapi ya satu rumpun. Nah, kenapa kok orang Yahudi itu menganggap orang Samaria itu musuh? Karena orang Samaria itu di dalam pembuangan di Asyur, mereka itu akhirnya terjadi kawin campur, saudara. Terjadi kawin campur sehingga orang Yahudi ini menganggap orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang tidak murni. Dan mereka menganggap mereka ini second class, orang Yahudi kelas kedua. Jadi mereka memusuhi, memandang rendah orang Samaria. Ya, jadi ini terjadi di dalam PL dulu. Setelah Salomo mati, kerajaan Israel itu kan pecah utara dan selatan seperti Korea itu, saudara. Dan mereka musuhan. Nah, saudara, ingat Tuhan sendiri ngomong, beritakan Injil mulai dari Yerusalem, Samaria. Nah ini, saudara. Di dalam peristiwa ini, Injil itu diberitakan di Samaria, musuh orang Yahudi. Nah, Petrus dan Yohanes diutus ke sana untuk memastikan dan mengesahkan, saudara, dua hal penting. Pertama, pertobatan orang Samaria, dan kedua, untuk memastikan bahwa Injil itu sudah betul-betul diberitakan kepada bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Inilah sebabnya Petrus dan Yohanes itu diutus. Inilah sebabnya orang-orang di Samaria itu tidak langsung mengalami baptisan Roh Kudus. Tunggu Petrus dan Yohanes. Gunanya untuk gereja di Yerusalem. Maka Petrus setelah Yohanes dan Yohanes setelah datang ke Yerusalem, ke Samaria, membaptis mereka, mereka diyakinkan bahwa Injil sekarang memang sudah diberitakan, dibuka untuk bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Tadi di Kisah Rasul 2, ingat, yang pertama kali mengalami baptisan adalah orang Yahudi, termasuk Petrus dan Yohanes ini. Sekarang mereka datang ke Samaria, menyaksikan sendiri, mereka diyakinkan bahwa Injil sekarang diberitakan untuk bangsa lain. Dan saudara lihat, di dalam catatan Kisah Rasul 8 ini, tidak ada catatan peristiwa speaking in tongue setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus. Ya, jadi ini bukan satu keharusan orang kalau menerima baptisan Roh Kudus dia harus speaking in tongue. Ini contoh paling jelas, saudara. Tidak selalu, ya. Nah, saudara, lalu pertanyaannya, karena ini adalah satu peristiwa khusus dan tidak pernah terulang lagi, maka ini tidak boleh jadi pattern untuk gereja dan orang percaya. Memang di dalam Kisah Rasul 8 ini ada dua tahap. Mereka sudah terima Injil, tapi belum baptisan Roh Kudus. Tunggu Rasul diutus. Saya sudah berikan penjelasannya. Tapi pertanyaannya, apa ya setiap ada orang Samaria yang bertobat, Petrus dan Yohanes itu terus datang ke Samaria lalu tumpang tangan. Nanti berapa bulan lagi ada bertobat, datang lagi tumpang tangan. Ya, kerjaannya tidak selesai-selesai, saudara. Maka saudara lihat, ini hanya terjadi satu kali. Ini satu peristiwa khusus yang tidak pernah terulang lagi. Ya, ini adalah peristiwa selalu berkaitan dengan the beginning, awal. Oh ya, Injil sekarang sudah diberitakan. Cukup satu kali, maka ini tidak bisa jadi pattern bagi gereja. Saya kutip lagi perkataan John Stott, karena kejadian di Samaria ini nampaknya tidak biasa, sulitlah untuk mengerti bagaimana sementara orang Kristen dapat menganggapnya sebagai patokan bagi pengalaman rohani masa kini. Jelas ya? Ingat saudara, semua peristiwa ini adalah peristiwa the beginning. Pertama kali Roh Kudus dicurahkan kepada orang Yahudi. Pertama kali Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa Samaria. Ini peristiwa-peristiwa khusus, saudara. Berikutnya, saya akan menjelaskan Kisah Rasul pasal ke-10 tentang Petrus yang diutus oleh Tuhan datang ke rumah orang yang bernama Cornelius. Ya, jadi ini saudara, ketika Petrus sedang berkata demikian, Petrus menginjili keluarga Cornelius,
turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya. Dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Jadi Petrus ini tidak sendirian, dia ngajak orang Yahudi, orang bersunat, tercengang-cengang, kaget. Kenapa kaget? Nah ini, karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, speaking in tongue, dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Sama seperti kita ini menunjuk kepada peristiwa Pentakosta, saudara. Jadi di dalam peristiwa di rumah Cornelius ini terjadi juga baptisan Roh Kudus di dalam seluruh keluarga Cornelius, dan mereka dikatakan speaking in tongue. Ya, saudara, lagi peristiwa di rumah Cornelius ini kembali adalah penegasan yang kedua setelah peristiwa Samaria tadi, bahwa Injil memang sekarang diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau bedanya, saudara, kalau tadi yang diutus Petrus dan Yohanes, sekarang kok tidak ada yang diutus? Kok gereja Yerusalem tidak mengutus rasul lain? Ya jawabannya jelas, karena yang melayani Cornelius, yang menyaksikan sendiri, itu adalah rasul. Dari rasul itu dianggap memiliki otoritas, sehingga tidak perlu lagi ada rasul kedua, rasul ketiga untuk mengesahkan. Jadi lihat, saudara, gereja di Yerusalem tidak mengutus siapa-siapa, karena Petrus sendiri yang menyaksikan. Nah, saudara, kembali di dalam peristiwa ini, lihat, ketika orang itu percaya mengalami baptisan Roh Kudus, tidak ada perintah bagi Cornelius untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Petrus tidak pernah memerintahkan, Cornelius, kamu sudah percaya ya kepada Tuhan, bagus. Sekarang tunggu waktunya, kamu akan nanti dibaptis oleh Roh Kudus. Kamu harus minta baptisan Roh Kudus. Kamu harus mencari baptisan Roh Kudus. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena itu terjadi otomatis. Mereka tidak mau, ya, orang-orang Pentakosta dan karismatik tidak menjadikan ini dasar, ini pasal dilewati, karena pasal ini dengan jelas menunjukkan, saudara, peristiwa baptisan Roh Kudus itu terjadi bersamaan saat Cornelius itu bertobat. Tidak ada penundaan seperti kasus Samaria. Kenapa? Karena yang melayani, yang menyaksikan adalah Petrus sendiri. Lah buat apa Roh Kudus menunda-nunda lagi? Ya, nah ini juga tidak terjadi penumpangan tangan seperti di Samaria. Roh Kudus bekerja secara otomatis di dalam keluarganya Cornelius. Jadi lihat, saudara, baptisan Roh Kudus itu terjadi secara otomatis di dalam peristiwa pertobatan Cornelius. Sekarang yang terakhir, Kisah Rasul 19, saudara. Ini agak panjang, saya ringkaskan saja ya. Jadi ini terjadi di Efesus, ada 12 murid yang bertobat. Kemudian Paulus datang ke Efesus. Ini sekarang tokohnya Paulus. Lalu Paulus tanya, saudara, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jawabannya, saudara, mengagetkan Paulus. Belum, bahkan kami belum mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, coba jawabannya. Lalu Paulus tanya lagi, kamu dibaptis dengan baptisan apa? Dengan baptisan Yohanes, kata mereka. Nah, lihat, Paulus kembali menginjili. Baptisan Yohanes adalah baptisan yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang akan datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Terjadi satu proses pemberitaan tentang Yesus lagi. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh, speaking in tongue, dan bernubuat. Oke, ya. Nah, sekarang penjelasannya. Saudara, ini yang paling rumit dari semua contoh-contoh yang muncul di dalam Kisah Rasul. Sehingga ada dua tafsiran, saudara, terhadap 12 orang di Efesus ini. Sebagian pentafsir menganggap mereka adalah orang yang sudah bertobat, namun belum menerima baptisan Roh Kudus. Misalnya Matthew Henry dan lain-lain. Ya. Tapi lebih banyak, saudara, kelompok pentafsir yang mentafsirkan 12 murid ini sebenarnya bukan orang percaya. Saudara. Mereka memang sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes, tapi mereka bukan murid yang sejati. Itulah sebabnya mereka berkata, kami belum pernah mendengar apa itu Roh Kudus. Lalu Paulus menginjili kembali mereka, lalu Paulus menumpangi tangan dan Roh Kudus baru turun di atas diri mereka.
Nah, kelompok pentafsir kedua yang meragukan pertobatan 12 murid ini, John Stott, F.F. Bruce, Warren Wiersbe, Von Poythress, dan lain-lain. Lebih banyak, saudara. Kenapa? Misalkan Warren Wiersbe mengatakan, fakta bahwa orang-orang ini tidak memiliki Roh Kudus tinggal di dalam diri mereka adalah bukti bahwa mereka never truly been born again. Tidak pernah sungguh-sungguh dilahir barukan kembali. Jadi ini adalah satu fenomena yang menarik ya. Banyak orang dibaptis tapi sebetulnya belum bertobat sungguh-sungguh. Bisa terjadi, sangat bisa. Dan sampai sekarang juga banyak terjadi seperti itu di gereja. Jadi Paulus menginjili kembali orang-orang ini, lalu mereka baru mengalami baptisan Roh Kudus. Jadi saudara, ini kembali adalah peristiwa yang khusus, saudara. Dan tidak bisa dijadikan norma, pattern bagi gereja dan orang percaya pada zaman ini. Apalagi kalau kita beranggapan bahwa memang betul 12 murid ini adalah bukan orang percaya asalnya. Nah, bagaimana orang bukan percaya kok dijadikan pattern bagi orang percaya? Ini kan aneh, ya. Jadi saudara, kesimpulannya dari 4 peristiwa ini semua itu kasus khusus, saudara, yang bersifat historis sejarah, bersifat kontekstual pada masa Injil itu mulai diberitakan kepada bangsa lain. Jadi lihat ya, peristiwa-peristiwa khusus baptisan Roh Kudus pertama kali terjadi ini, itu semua berkaitan dengan penginjilan, berkaitan dengan pembentukan gereja mula-mula. Dan Injil itu diberitakan kepada 4 macam kelompok manusia. Mulai dari orang Yahudi sendiri di dalam peristiwa Pentakosta 3.000 orang bertobat, sampai kepada orang-orang di Efesus, orang-orang Gentiles. Ini semua bicara tentang the beginning, saudara. Awal segala sesuatu tentang pemberitaan Injil. Awal tentang munculnya baptisan Roh Kudus. Maka sekali lagi kesimpulannya, 4 peristiwa ini tidak bisa jadi norma, saudara. Pattern yang berlaku bagi gereja pada masa kini. Tidak bisa, ini peristiwa khusus. Jadi, saudara, kita sekarang akan melihat dari perspektif yang lain. Apa itu sebenarnya baptisan Roh Kudus? Kalau baptisan Roh Kudus itu bukan peristiwa kedua, bukan pengalaman kedua, bukan second blessing, lalu apa arti yang sesungguhnya? Ini, saudara, baptisan Roh Kudus itu adalah pemeteraian, sealing, ya, materai. Pemeteraian orang percaya yang dipersatukan dengan Kristus. Kapan terjadi? Yaitu pada saat kita bertobat, percaya, beriman kepada Kristus. Hari di mana kita bertobat, momen di mana kita bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah Roh Kudus itu dimateraikan kepada kita, dimateraikan di dalam hidup kita. Itulah baptisan Roh Kudus. Jadi ini bukan nunggu nanti beberapa tahun lagi, harus kamu doakan, harus kamu cari, harus kamu upayakan, baru kamu mengalami baptisan Roh Kudus. Bukan, saudara. Ini Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, when you believe. Tidak usah tunggu beberapa bulan lagi, apalagi sampai bertahun-tahun. Tidak usah kamu cari, tidak usah kamu doakan. Paulus ngomong, ketika kamu percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi saudara, inilah arti baptisan Roh Kudus yang lebih tepat. Martin Lloyd-Jones mengatakan, dengan kata lain, saya berpikir atau saya menasehatkan kepada kamu bahwa sealing of the Holy Spirit and the baptism with the Holy Spirit are the same thing. Pemateraian Roh Kudus dan baptisan dengan Roh Kudus atau baptisan dalam Roh Kudus adalah hal yang sama. Kedua istilah ini adalah sinonim. Ini, saudara. Jadi apa sih baptisan Roh Kudus itu? Yaitu pemeteraian Roh Kudus di dalam hidup orang berdosa ketika dia sekarang menjadi milik Kristus. Baptisan Roh Kudus ini berbicara tentang kepemilikan.
Baptisan Roh Kudus ini bicara tentang autentifikasi. Ya, seperti kita itu dulu ya sekolah, setiap saya beli buku baru itu selalu saya stempel, saudara. Itu stempel ada nama saya, ada cirinya saya, sehingga buku itu sah menjadi milik saya. Nah, buku itu mau lari dipinjam siapa-siapa, tetap stempel itu mengikuti, saya boleh mengklaim, ini buku saya loh, kembalikan ke saya. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus itu bicara seperti itu. Ini bicara tentang kepemilikan Allah, possession. Ini bicara tentang autentifikasi. Kamu sekarang milikku, ini tandanya. Kamu mengalami pemeteraian Roh Kudus di dalam hidupmu. Ya, John Stott juga mengatakan kalimat yang sama. Baptisan Roh Kudus bukanlah suatu pengalaman kedua yang mengikuti orang Kristen, tetapi adalah pengalaman yang bersifat permulaan atau yang bersifat awal yang dialami oleh semua orang percaya. Ini saudara, baptisan Roh Kudus itu pasti dialami oleh orang percaya, orang yang sungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan beriman kepada Kristus, dikatakan pasti mengalami baptisan Roh Kudus. Nggak perlu tunggu, nggak perlu dicari, dan sebagainya. Ya, nah saudara, maka baptisan Roh Kudus itu hanya terjadi satu kali seumur hidup, tidak terulang-ulang lagi, saudara. Ketika kamu percaya, kata Paulus, kamu dimateraikan oleh Roh Kudus itu. Ya ini kita percaya kepada Yesus kan ya cukup sekali dan tidak terulang. Dan ingat, saudara, di dalam Alkitab ini yang penting, tidak ada perintah satu kali pun agar kita itu dibaptis Roh Kudus. Yang ada, itu ada perintah untuk kita, agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Minggu depan kita bahas. Tapi dalam Alkitab tidak pernah ada perintah. Kamu hendaklah dibaptis Roh Kudus. Tidak ada, saudara. Kenapa? Karena yang terjadi secara otomatis diberikan oleh Allah saat pertobatan kita. Jadi ini tidak usah dicari-cari ya. Orang Kristen kasihan sekali mencari-cari baptisan Roh Kudus. Padahal kalau dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya Tuhan sudah memateraikan dia, Tuhan sudah baptis kepada dia. Charles Ryrie mengatakan, baptisan Roh Kudus itu terjadi setiap kali, terjadi kepada setiap orang yang bertobat, tetapi dialami satu kali seumur hidup oleh setiap orang percaya. Ya, jadi ini terjadi pada saat bertobatan, when person is converted, dan itu dialami hanya cukup satu kali di dalam hidup orang percaya. Lalu hubungannya, saudara, baptisan Roh Kudus dengan baptisan air itu apa? Hubungannya itu begini, baptisan air yang kita terima oleh hamba Tuhan, itu adalah tanda yang kelihatan, visible sign dari baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Ini kan terjadi secara di dalam alam roh sebenarnya. Kita mengalami baptisan Roh Kudus, tapi kita tidak terasa apa-apa. Nah, apa tanda yang terlihat? Itu adalah baptisan air. Ya, jadi saudara lihat dari baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Sebenarnya baptisan Roh Kudus ini lebih penting dari baptisan air. Orang yang dibaptis air, tapi dia tidak mengalami baptisan Roh Kudus, dia tidak percaya kepada Kristus, tidak ada gunanya, saudara. Sebaliknya, orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, tapi dia tidak sempat dibaptis air, dia tetap diselamatkan. Contohnya, ya orang di sebelah Tuhan Yesus, penjahat di sebelah Tuhan Yesus, itu kan percaya kepada Kristus. Dia mengalami baptisan Roh Kudus, saudara, meskipun Alkitab tidak mencatat. Tapi dia tidak pernah mengalami baptisan air. Jadi Tuhan Yesus ngomong, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Ya, jadi saudara, inilah secara singkat ya, saya sudah menjelaskan apa itu baptisan Roh Kudus. Dan saya harap kita sekarang mulai memahami dengan tepat dan benar, kita tidak keliru di dalam memahami tentang baptisan Roh Kudus ini. Baik, saya akan berhenti sampai di sini.